publik melihat betapa dia mengedepankan adab. Bu Mega beriringan dengan Bapak Presiden, dia di belakang mengawal kedua-duanya. Padahal dia adalah wakil presiden. Pemimpin yang sesungguhnya itu adalah yang mampu menjadikan something dari nothing. Kalau pemimpin yang dia adalah seorang pecundang, diberikan yang something pun di tangan dia menjadi nothing. Pengalaman beliau memimpin bangsa ini, pengalaman beliau berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin dunia, dan kemudian seperti yang diakui oleh Pak Prabowo, bagaimana peran Pak Jokowi menghantarkan beliau untuk memimpin bangsa ini, setidak-tidaknya sampai dengan batas konstitusi pula. Maka Pak Prabowo ini kan perlu dikawal dengan serius. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'ruf Piliang kembali menjumpai Anda di hari Selasa 3 Juni 2025. Saya ingin mengingatkan pakai tanggal karena kemarin tanggal 2, kemarin lagi tanggal 1 karena hari lahir Pancasila. Dan yang ingin saya bicarakan salah satunya hari ini adalah peristiwa tanggal 2 kemarin, di mana ada sebuah momen ya, ada satu shot di mana ada Wapres, ada Presiden, ada Wapres, ada Pak Tri, ada Bu Mega. Dan yang menariknya adalah Mas Wapres cium tangan ke Pak Tri Sutrisno. Di mana sebulan sebelumnya Pak Tri adalah orang yang ikut menandatangani pemakzulan, wacana pemakzulan Mas Wapres. Dan netizen pun heboh se-Indonesia. Luar biasa Mas Gibran ini inisiatifnya. Langsung ya menjadi sesuatu yang dianggap disitulah terlihat ya adab lebih tinggi dari ilmu. Itu kira-kira komentar netizen. Dan ada lagi satu shot berikutnya adalah pada saat menuju ke acara, biasanya presiden itu jalan berdampingan dengan wakil presiden. Tetapi karena ada Ibu Mega, ya kan, Mas Gibran kemudian mundur menyilahkan Pak Presiden bersama di sampingnya Ibu Megawati. Lagi-lagi Mas Wapres kita mendapat apresiasi dari netizen yang luar biasa. Dan di situ lagi-lagi berkata bahwa disinilah menunjukkan watak asli orang Indonesia, di mana adab lebih tinggi dari ilmu. Nah, saya ingin minta komentar dari narasumber saya yang sudah hadir, aktivis dan politisi juga, Bang Darmizal, Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo untuk Prabowo Gibran. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hai. Kami bertemu lagi di Ruang Konsensus. Konsensus. Terima kasih Bang Darmizal sudah hadir. Nah Bang, komentar Abang. Apa yang saya ceritakan tadi, apa yang saya sampaikan tadi, itu di tengah Mas Gibran ini dibully, direndahkan dan seterusnya, tetapi Mas Gibran tetap menunjukkan seorang wakil presiden dengan adab yang membuat orang terkaget-kaget. Komentar Bang Darmizal. Hebat. Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah cerminan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tempo hari waktu kita di sini juga kita bahas betapa Gibran itu lebih dewasa budaya dan perilakunya ketimbang usianya. Dia orang Indonesia yang sesungguhnya. Dia tenang seperti kapal selam. Ini quote yang bagus hari ini saya dengar. Dia seperti kapal selam menyelam di bawah, tenang, produktivitasnya tinggi, dia monitor terus. Dia naik ke atas. Coba bayangkan. Ini arenanya dia kemarin sebetulnya mendampingi Pak Presiden Prabowo. Karena memang protokolnya begitu. Tapi kita melihat, publik melihat betapa dia mengedepankan adab. Bu Mega beriringan dengan Bapak Presiden, dia di belakang mengawal kedua-duanya. Padahal dia adalah wakil presiden. Secara konstitusi yang dipilih
mayoritas masyarakat Indonesia. Adabnya Gibran sungguh luar biasa. Adab yang berbasis kepada kulturnya orang Indonesia, budaya luhurnya orang Indonesia yang menghargai para senior-seniornya sedemikian rupa. Itulah Gibran. Padahal protokoler pun mengatakan formasi jalannya seperti itu. Iya. Ditabrak sama Mas Wapres. Karena ini adalah orang tua, negarawan. Walaupun secara politik mungkin saat ini sedang ada perbedaan, tetapi wataknya Mas Gibran teruji ya Bang ya? Kita melihat, Ya. itulah yang dipertontonkan Gibran. Ini adalah orang tua, ibunya. Bagaimanapun, pasti tidak bisa kita lepaskan peran dari seorang ibu yang bernama Profesor Dr. Hajah Megawati dalam ikut membesarkan Gibran pada waktu itu. Dan itu adalah satu ikatan emosional yang tidak bisa direkayasa untuk dibubarkan, untuk dipisahkan. Chemistry itu amat sangat kuat dalam kultur dan budaya luhur bangsa Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ketika langsung bersalaman dan cium tangan ke Pak Tri juga itu tidak protokoler itu Bang, itu inisiatif itu Bang. Pak Tri mungkin kaget itu Bang kayaknya ya kan? Jadi, ini hipotesisnya. Iya, iya. Saya kasih contoh lah. Saya marah terhadap anak-anak, katakan ketua OSIS gitu. Iya. Saya sudah mahasiswa, baru sudah alumni dari mahasiswa. Ini ada ketua OSIS yang diceritakan orang nyeleneh. Nggak lama ketua OSIS datang bertemu dan cium tangan saya. Itu kan menjadi satu pemikiran. Jangan-jangan info yang kemarin saya terima tentang dia ini bohong. Aslinya kok begini gitu. Itulah, kembali lagi Gibran mempertontonkan sebagai pemimpin muda menjawab tantangan yang kebijakannya melebihi usianya. Mantap kali itu. Mantap kali. Mantap kali. Padahal hampir sebulan kemarin ya Bang. Dan tidak ada rekayasa loh itu. Nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Karena itu istilahnya benar-benar itu on the spot. Benar. On the spot. On the spot. On the spot. Keaslian seseorang itu adalah ketika dia berlaku secara serta-merta dan seketika yang disebut dengan on the spot itu. Dan itu dilakukan oleh Mas Wapres di tengah tekanan politik, ya kan, bullying politik oleh, anggaplah kita bicara sebagai lawan politik ya Bang ya. Tapi Mas Wapres tetap fokus. Tidak terpengaruh. Apalagi kan beliau sebagai putra dari Pak Jokowi. Iya. Di mana Pak Jokowi habis-habisan difitnah, ya kan, dihina, direndahkan. Tetap fokus. Luar biasa Bang. Iya. Ya kan, dan kenapa saya minta komentar Bang Darmizal ini, karena kita ingin juga memberikan semacam apresiasi yang sama yang dilakukan oleh netizen di hampir seluruh platform di seluruh Indonesia dari kemarin sampai hari ini Bang. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi ada pesan-pesan penting dari Presiden pada saat pidato beliau tentang pada saat Hari Lahir Pancasila itu terlupakan. Orang semuanya seperti kagum, ya kan. Euforia. Sampai ada yang bilang, wah layak 2029, layak 2029. Gitu. Ya namanya publik ya Bang ya. Orang Indonesia kan kalau udah simpati apapun dia akan sampaikan. Kan begitu ya Bang. Itu dalam berpikir demokrasi. Ya. Nah Bang, itu sebagai intermezzo ya. Intermezzo. Itu penting harus kita ulas juga supaya netizen juga merasa, oh kita seirama dengan mereka. Ruang konsensus seirama dengan mereka. Nah Bang, baru kita masuk ke materi kita nih Bang. Pertama tentang, saya mencoba mengkaitkan ya maraknya skenario atau polemik atau rancangan isu atau fitnah ijazah palsu. Saya mencoba mencari benang merah nih Bang, dengan apa yang diingatkan oleh Presiden Prabowo ya kemarin, bahwa hati-hati, antek asing bermain untuk memecah belah kita, hati-hati. Iya. Nah, saya menduga nih Bang, yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo salah satunya adalah ke para dalang dan sutradara yang bermain di belakang ya, atau yang membackingi atau mencukungi ya teman-teman yang aktif memojokkan Pak Jokowi dengan fitnah ijazah palsu. Menurut Bang Darmizal kira-kira sama nggak pemikirannya dengan saya? Persis sama.
Kenapa? Ketika akhirnya Pak Jokowi memaklumi kehendak Pak Prabowo untuk meminta Gibran sebagai wakilnya, jika konstitusi memungkinkan, maka ini sebagai satu ruang konsensus. Konsensus tentang pembangunan yang mesti berkelanjutan. Hari ini kita melihat bagaimana Pak Prabowo begitu kuatnya menggasak apa saja yang dianggap bertentangan dengan konsep memajukan Indonesia dalam program pembangunan yang berkelanjutan itu. Ya termasuk dalam pidato beliau kemarin. Siapapun yang menjadi biang kerok atau agenda-agenda yang membiayai LSM untuk mengadu domba kita, maka saya akan cari. Kan begitu? Itu kata beliau loh. Artinya apa? Keinginan beliau untuk membangun Indonesia yang berkelanjutan sampai dengan menjadi negara maju, setidak-tidaknya negara keempat terkuat di dunia pada tahun 2045 atau century of years-nya bangsa kita. Itu satu konsep berpikirnya Pak Prabowo yang linear dengan konsep sustainable development countries itu sendiri. Pak Prabowo itu, Adinda, sudah selesai beliau dengan dirinya. Sudah selesai. Beliau hanya ingin melihat Indonesia ini menjadi negara kuat, negara kaya, negara yang memakmurkan rakyatnya. Kan ada juga negara kaya, tapi rakyatnya miskin. Kita juga masih berada pada garis batasan itu. Sehingga perlu lompatan yang kuat, perlu terobos yang genuine, agar negara kaya raya seperti Indonesia ini memakmurkan rakyatnya. Itulah Pak Prabowo. Menurut Bang Darmizal, apakah pernyataan Presiden itu hanya sebatas warning aja, atau itu adalah informasi intelijen yang diterima oleh Pak Presiden? Kita mengira ya, ada satu hipotesis. Kalau ada asap, pasti ada apinya. Kalau ada gerakan, pasti ada dalangnya. Bagaimana dulu ketika peristiwa Pak Harto jatuh itu, beliau pulang dari Mesir, agak terlupakan permainan intelijen kelihatannya. Tapi faktanya kemudian beliau diganggu habis-habisan. Nah, Pak Prabowo membaca ini ada peran kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa ini melalui dana yang mereka, pihak-pihak tertentu itu dialirkan kepada kelompok-kelompok yang mengacau ini. Kepentingannya sangat pragmatis, bukan kepentingan bangsa dan negara, bahkan kepentingan yang lebih sempit. Dan itu memang harus kita lawan. Harus kita ganyang. Kalau mereka orang-orang tertentu bilang ganyang, kita juga bilang ganyang dia. Berarti bisa dikatakan secara tidak langsung ya Bang, Presiden sebenarnya sudah membaca di balik ramainya ya kawan-kawan ini sampai menegasikan institusi negara seperti Polri, kampus UGM, ya kan. Pokoknya nggak ada yang benar. Kalau nggak sesuai dengan kemauan mereka, nggak benar, salah, ya kan, dan seterusnya. Artinya keriuhan ini sebenarnya sudah terdetek dan Presiden kayaknya mulai memperhatikan. Artinya kalau kita simak pembicaraan di ruang publik, di tengah jalan pasti nanti Presiden akan intervensi ketika ini sudah makin nggak terkendali. Menurut Abang gimana? Demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara, bahkan Pak Prabowo sudah mengatakan, kau kader-kader Partai Gerindra, jika melakukan hal-hal yang salah, kupecat kau. Itu sama dengan dalam satu tagline yang kita baca, my loyalty to my country, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begin. Jadi kalau udah bicara tentang bangsa, lupakan yang lain. Itu the first priority, prioritas utama. Contoh, kenapa muncul keputusan Presiden tentang penempatan tentara dan polisi di unit-unit pengamanan yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Kan kita lihat bagaimana jaksa dibacok. Betul. Presiden langsung turun tangan. Langsung keluar perpres ya kan? Iya. Jaga jaksanya.
jaga institusinya. Bagi yang coba-coba, selesaikan. Ribut sebagian orang, nggak peduli presiden ya kan? Nggak, beliau untuk kepentingan bangsa dan itu memang harus dilakukan. Pengacau-pengacau itu memang dia seperti makan bubur ayam, bubur panas gitu ya. Ambil dulu kiri. Nanti kemudian kalau kita abaikan dia masuk ke dalam. Di dalam dia mengganggu dan itu harus diwaspadai. Mereka jahat. Jadi ada kemungkinan kalau memang ini makin nggak terkendali, artinya kawan-kawan kubunya Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan ini kan sengaja terus memancing ini riuh, gaduh, sehingga ada nanti kesan internasional pun jadi melihat, menginternasionalisasikan case yang tidak menjadi masalah sebenarnya digede-gedein gitu loh. Aduh, itu orang kacau itu. Padahal sudah jelas ada gium umum dan universal. Don't switch small stuff. Kalau perlu berita-berita besar, kekacauan besar kita kecilkan. Jangan diciptakan kekacauan kecil untuk hal-hal yang menjadi besar. Itu yang mereka lakukan, Bang. Mereka lakukan. Itulah perilaku orang-orang kalau kita lihat mengkhianati. Bukan hanya mengkhianati dirinya, budayanya. Dia mengkhianati kampus yang melahirkan dia sebagai calon intelektual. Kampusnya dia terganggu. Dia mengkhianati yang lebih besar lagi. Lembaga pemerintahan, KPU, segala tingkatan. Kan sudah diseleksi oleh KPU ijazah itu. Dan pasti bahkan sudah dibuatkan analisisnya oleh forensik Polri. Dinyatakan identik. Sama yang diuji itu 1, 2, 3. Mereka pernah uji nggak? Polisi pun nggak dipercayai. Bahkan ditolak, Bang. Hasil laboratorium forensik Mabes Polri pun mereka nggak percaya. Kacau kan? Iya. Jadi bermigrasi berpikirnya. Miring itu. Padahal mereka mengaku adalah kaum terpelajar, Bang. Ya. Esensi dari ilmu itu adalah pelajari dan yakini. Itu esensi dari ilmu. Pelajari dan yakini. Pelajari dan yakini. Beda dengan agama. Yakini baru kamu pelajari. Ini kan esensi dari ilmu. Dia mengaku orang berilmu. Kemudian membungkus-bungkus dengan agama. Setelah dia mempelajari berbagai hal, yakini yang dia pelajari itu untuk kemanfaatan. Untuk kebaikan. Bukan untuk dugaan-dugaan. Tapi mereka katanya ini berdasarkan saintifik, ini ilmiah, ini kajian akademik, bisa dipertanggungjawabkan, begitu, Bang. Begini, dia melihat satu benda, hanya fotokopinya dipelajari. Minta dong aslinya, bawa aslinya. Kalau aslinya yang dia pelajari itu diragukan oleh dia, baru dia pelajari. Ini ada keraguan, bukan berbasis kepada fotokopi. Di mana sumbernya dia untuk mendapatkan aslinya itu, dia datang ke kampus yang menerbitkan itu asli atau tidak. Diklarifikasi dulu ke sana. Bukan memaksa orang, apalagi seorang presiden ke-7 Republik Indonesia yang mereka mulai waktu menjadi presiden. Sampai sekarang nggak ada henti-hentinya. Diorkestrasi terus. Tujuannya apa kalau bukan hal-hal yang gaduh dan merugikan. Sekarang masyarakat terpolarisasi. Untungnya, nah ini kan ada untungnya. Orang sudah jatuh gitu ya. Untung cuma luka. Padahal jatuh saja udah menyakitkan masih. Untungnya gitu ya. Indonesia ya. Begitulah saking pemaafnya bangsa kita ya. Untungnya cuma luka ya. Untungnya bangsa kita ini sudah semakin cerdas tidak. 66% hasil survei itu menyatakan nggak percaya kalau Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Pasti ijazah Pak Jokowi asli. Dan itu dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Sangat kredibel. Ya. Kemudian yang lainnya, ya kita jauh juga. Siapa sisa sebagian kecil yang meyakini itu ijazahnya ternyata palsu? Berdasarkan data dari hasil pertanyaan mereka dulu milih siapa? Terjawab kan ya? Terjawab. Ternyata sebagian besar tuh anak abah.
Artinya ini kan politik pasca pemilu 2024 yang masih ingin dibawa barisan sakit hati. Dan itu survei ya, Bang Survei. ya? Dan nggak bisa dibantah. Nggak bisa itu. dibantah, Ya kan? survei. Walaupun Refli Harun mencoba juga menangkal itu dengan bikin survei abal-abal nggak karuan. Surveinya dari YouTube. Mengaku S3, tapi survei berdasarkan dari YouTube. Aduh, nah kan inilah memalukan menurut saya, Bang. Ya malulah kita. Malulah kita. Metodologi riset kan nggak seperti Nggak itu. seperti Ya itu. Kan? Nggak. Masa N-nya atau respondennya itu populasinya dari penonton YouTube, kacau. Dan YouTube sendiri lagi. Dari kanal sendiri Dari pula, kanal ya sendiri kan? lagi kan. Aduh. Nah, jadi kalau kita lihat refleksi dari soal seputaran isu ijazah palsu ini akhirnya membuka tabir sendiri, Bang. Iya. Artinya borok-borok mereka, kebodohan mereka, Iya. kan? Akhirnya terbongkar sendiri. Tanpa perlu Pak Jokowi ya kasakusuk ke sana kemari. Menepuk air di dulang, kecipratan muka sendiri. Akhirnya orang tahu bahwa ini memang manusia kardus satu ini gitu dan kelompoknya. Ada yang bilang juga manusia biawak. Kalau kita ambil ungkapan Uni Suryani ya. Irma Suryani. Ya? Irma Suryani Uni kita itu. Ini manusia kardus. Manusia kardus. Emang manusia kardus. Nah, berarti Bang, kita publik akhirnya semakin sadar. Pertama, penggiringan isu ijazah palsu ini memang bisa dikatakan ini murni politik, itu pun politik sakit hati karena kalah pilpres. Iya. Ya kan, itu kan hasil survei. Dan dilihat juga dari siapa-siapa orang-orangnya, semakin kelihatan dan nggak bisa dibantah ini memang belum move on kata anak. Iya, belum kata anak Gen Z on. sekarang memang belum move on mereka. Mereka mungkin merasa dengan mereka glorifikasi ini terlampiaskan sakit hati di podcast, di TV station. Mereka mau membuli sebebas-bebasnya Pak Jokowi, ya kan? Dan orang yang sakit hati sebagai penontonnya terpuaskan, aduh lega, ya kan? Pak Jokowi akhirnya dijatuhkan oleh mereka itu dan merasa puas gitu loh, Bang Darmiza. Itulah problemnya, Dinda. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Apalagi dengan ilmunya. Ketika seorang anak Adam meninggal, hanya 3 yang bisa membantu dia di alam kubur sampai ke alam selanjutnya. Ya. 1 anak yang soleh, 2 sedekahnya, sedekah jariahnya, 3 ilmu yang berguna ditinggalkan. Lah ini ilmu katanya seorang ilmuwan, tapi membuat kebusukan, membuat propaganda agitasi. Manfaat apa yang dia bisa tinggalkan? Itu saja udah bertolak belakang. Iya. Dengan 3 konsep tadi itu. Apabila meninggal seorang anak Adam, hanya 3 yang bisa dia memberi manfaat kepada dia. Salah satunya adalah ilmu yang berguna. Lah ilmunya dia lagi hidup aja dia gunakan ilmunya untuk begitu-gituan. Mengkaji hal-hal yang gak jelas pembandingnya. Ketika diuji oleh lembaga resmi, Mabes Polri, identik, itu pun gak disetujui. Ditolak dia. Seolah-olah yang paling benar, paling hebat mereka, ya kan gitu. Aduh, kardus lu emang. Baik, Emang kardus dah. Nah, ini saya mendengar kabar juga nih, Bang. Kabar baik, kabar buruk. Kabar buruk sebenarnya, ya kan. Mungkin nggak terlalu relate dengan isu Pak Jokowi, tetapi relate dengan kegaduhan bulan sebelumnya. Oke. Forum Purnaweran TNI. Oh. Ya kan? Yang ada 8 butir ke-8 meminta presiden memakzulkan. Saya mendapat kabar ya Forum Purnaweran TNI sudah menyurati MPR. Ya kan? Menyurati MPR dan mendesak yang isinya sama seperti poin 8 supaya proses pemakzulan Wapres Gibran segera dilakukan. Ya kan? Dan kalau nggak salah itu ditandatangani oleh 4 mantan jenderal. Dan menariknya nih Bang, ini menariknya dikaitkan dengan Pak Tri tadi. Ya kan? Di antara 4 jenderal bintang 4 ini Bang, nggak ada lagi Pak Tri Bang.
Pak Tri Sutrisno nggak ada lagi. Oh ya? Iya. Gitu loh. Bagus dong. Nah jadi itu berita baik itu. Iya. Jadi ada Fahrul Razi yang saya baca ya. Ada Hanafi Asnan, ada Marsekal, Tiasno ada Tiasno Sudarto, ada Laksamana Slamet Subianto. Oke. Kemarin itu di bawahnya Pak Tri Sutrisno. Pak Tri udah ikut dengan Pak Prabowo dan kemudian disalami oleh Gibran, cium tangan pula. Artinya apa nih Bang? Dikaitkan dengan Pak Tri sudah nggak ikut tanda tangan ini. Mereka ya, saya agak sungkan menyebut beliau. Pakai mereka aja lah supaya sama gitu ya. Ada egaliter. Itu kan teman-teman abang juga itu mereka itu. Mereka itu orang yang pernah dimuliakan hidupnya oleh bangsa ini, oleh keuangan negara ini. Tapi ketika mereka memimpin dengan kemuliaannya, kelihatannya bekas-bekas yang mereka tinggalkan sebagai legacy belum terlihat. Kalau kita bilang nggak ada, ya pasti mestinya ada, tapi nggak terlihat. Dibanding dengan 10 tahun Jokowi memimpin bangsa ini, kemarin sore, ada saudara kita dari Dallas, Amerika, bertiga datang dengan anaknya, hanya sekedar bersalaman dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sedang kena alergi itu masih menerima ratusan orang. Saudara kita yang datang dari Dallas, Amerika ini menangis keluarnya. Kenapa? Perbedaan yang saya lihat di Indonesia sebelum Pak Jokowi memimpin dan setelah saya datang hari ini, luar biasa katanya. Dia ceritakan, terutama terkait dengan jalan tol dan pembangunan infrastruktur. Itu kan nyata. Lantas kalau orang-orang yang legasinya sulit kita cari, kemudian mencari-cari jalan untuk melakukan katakanlah pemakzulan ya terhadap seorang wapres, di mana belum ada yurisnya di negeri ini, itu menjadi satu hal yang impossible. Impossible. Jangan kalian teruskan bapak-bapak. Jangan. Yang rugi bangsa kita ini. Jangan berpikir untuk mundur. Jangan berpikir untuk berhenti, apalagi mundur. Bangsa ini harus maju. Jadikan pengalaman-pengalaman bapak-bapak itu, jenderal-jenderal, Laksamana dan Marskal sekalian yang terhormat, untuk memberikan dukungan. Pasti ada yang kurang. Tutupi kekurangan kita itu. Kekurangan bangsa kita itu. Untuk kita melesat maju. Kenapa Bang ya mereka akhirnya tetap mengirim surat itu ke MPR ya Bang? Mereka kan punya think tank ya, orang-orang yang abang istilahkan pernah dimuliakan oleh negara gitu. Artinya kan mereka bukan orang bodoh gitu loh. Mantan jenderal loh Bang, bintang 4 loh Bang. Ya kan? Nah, secara aturan konstitusi kan sudah mengatur pemakzulan presiden dan wakil presiden jelas pasal-pasalnya. Dan itu tidak ada sama Mas Wapres. Apa ya latar belakang mereka menjadi seperti itu Bang? Begini, pembenci itu tidak akan pernah menyukai apa yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan. Pembenci tidak menginginkan kebaikan dari kita dan mereka tidak memerlukannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia akan mencari orang-orang yang membenci. Ini kan membenci Jokowi nih. Kemudian diturunkan ke anaknya. Mereka tidak akan berhasil mengagitasi, mempropaganda bangsa ini ikut caranya mereka untuk melakukan pemakzulan. Enggak. Seperti yang kita bilang di awal tadi. Gibran adalah cerminan perilaku budaya luhur bangsa kita. Cerminan. Kan kita udah bicara tadi. Betul. Bagaimana dia mesti berdua, berdampingan dengan presiden, kemudian dia mundur ke belakang, dia menempatkan Ibu Mega, kemudian bersalaman dan mencium tangan. Karena dia tahu bahwa itu ibunya.
Itu ibunya. Gak bisa dihindari. Orang ini pasti masih ada rasa kasih dan sayangnya. Pasti ada. Sekecil-kecil apapun rasa sayang yang ditutupi oleh kebencian, sayang pasti ada. Sekecil apapun rasa benci, rasa sayang kemudian ditutupi oleh kebencian, kebencian itu juga muncul. Nah, ini mendominasi sekarang kebencian itu. Yang dibuatkanlah begini-begini sebagai landasan. Tapi yakinlah, itu nggak akan berhasil. Menurut Abang, apa respon yang objektif yang harus diberikan oleh MPR atas surat yang diajukan oleh Forum Pernawiran TNI itu? MPR tentu akan, kalau saya berharap biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan saja. Nggak perlu dikaji. Nggak perlu dikaji. Karena kita menginginkan sesuai dengan janjinya Pak Prabowo, beliau akan menghantarkan generasi muda ini untuk memimpin bangsa Indonesia maju ke depan. Setidak-tidaknya di 2034 nanti, bangsa ini sudah beralih generasi untuk melesat menjadi bangsa yang jaya di tahun 2045 itu tadi. Bangsa yang kuat di 2045 itu. Dalam segala hal. Jadi MPR gak usah menggubris ya? Tampung aja, terima aja. Iya, kan seperti ini. Orang mengundang kita untuk satu acara. Kalau kita nggak datang kan nggak apa-apa. Lain kalau atasan memerintahkan kita pergi, kita tolak berbahaya. Ini kan hanya sekedar surat, siapapun bisa bikin surat. Dengan alasan warga negara berhak mengajukan apapun aspirasinya ke MPR ya, Pak, ya? Kan dilindungi itu undang. akan direspon atau tidak ya nanti dulu. Dilindungi undang-undang kan? Iya. Mengeluarkan pendapat, berkirim surat. Nggak dilarang kan? Nggak dilarang. Siapapun dia. Mau tukang bakso, mau dia itu hanya pedagang misalnya, atau dia pejabat, atau dia purnawirawan. Dalam budaya demokrasi kita, seseorang apabila statusnya sudah menjadi rakyat biasa, dia boleh melakukan mengirim surat, menyampaikan pesan, menyampaikan saran. Kalau dia adalah pejabat aktif, tentu ada koridor-koridornya. Iya, iya. Seperti ketika pemilu, tentara nggak boleh milih umpamanya. Tapi setelah dia pensiun kan boleh. Boleh. Punya hak pilih dan punya hak memilih. Nah, beliau-beliau tadi, beliau-beliau deh. Berubah. Beliau-beliau deh. Tadi udah itu kan menurun. Tadi tensinya agak tinggi ya kan. kan sudah jadi rakyat biasa. Sudah jadi rakyat biasa, ya bolehlah mengirimkan surat, menyampaikan pendapat. Tapi kita berharap berikanlah pendapat-pendapat yang bermakna, yang bermanfaat. Tidak ya yang kira-kira jangan begitulah gitu. Kalau semisalnya surat itu bocor dan viral ke masyarakat, wah pasti rame itu, Bang, diketawain maksudnya gitu loh. Yang kita takutkan itu rame sampai masyarakat menghujat. Iya, membuli beliau. Iya, kan kasihan. Kan kasihan kita. Nanti jangan sampai orang ya bukan kita. Sampai orang bilang, siapa dia? Emangnya lu siapa? Sampai Ya kan? batuk, Bang. Ini kata orang ya, Iya. bukan kata kita. Nah, Bang, ada satu tadi pertanyaan saya yang mungkin Abang lupa menjawab. Tidak ada lagi tanda tangan Pak Tri Sutrisno. Oh iya, iya. Itu gimana, Bang? Kok bisa berubah begitu, Bang? Itu Apa yang terjadi, Bang? Tadi kan kita udah ungkap ya. Kita ibaratkan ada ketua OSIS, Iya. kita sudah alumni perguruan tinggi, Kenapa kemudian Pak Tri ketua bisa? OSIS yang kita tuduh datang gitu. Memang kebaikan itu, kebenaran itu selalu datang kemudian. Walau kadang-kadang terasa terlambat gitu. Nah, begitu Mas Gibran hadir bertemu dengan Pak Tri, bukan hanya memperlakukan Pak Tri sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya, sebagai pengasuhnya, tapi mencium tangan Pak Tri dengan hikmat. Itu sentuhan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Pak Tri itu kan sangat luhur budi pekertinya. Sangat baik. Saya masih melihat bagaimana, masih teringat saya bagaimana di satu persawahan ketika berkunjung mendampingi Pak Harto, beliau jadi ajudan.
beliau memegang Pak Harto untuk menyeberangi got kecil di pematang sawah. Itu luar biasa. Saya masih ada tuh, terbayang-bayang di kepala saya Pak Tri yang gagah, yang begitu luhur pekertinya. Hari ini kita melihat. Sudah sepuh sekali ya. Sudah sepuh. Tapi semangat beliau untuk bangsa kita ini masih luar biasa. Dan saya yakin, maknanya apa sih Bang? Pak Tri nggak ada itu? Saya yakin mungkin Pak Tri setidak-tidaknya gitu, udahlah jangan libatkan saya lagi deh. Mungkin begitu. Setidak-tidaknya udahlah jangan libatkan saya lagi. Kalau nggak mau berhenti umpamanya gitu ya. Jangan gitu. Pak Tri ini patriot kan? Patriot. Atau jangan-jangan setelah ini rame dikasih tahu sama anaknya segala, termasuk Pak Kunto ya kan, termasuk menantunya Pak Arya Mizar ya kan. Oh jadi aku dikerjain tuh katanya kan. bisa saja ya kan. Karena itu mungkin pada saat pengajuan ini akhirnya mereka bukannya Pak Tri nggak mau meneretangan, emang nggak berani lagi ya kan tuh seniornya mereka yang 4 ini Bang, ya nggak berani lagi dia daripada. Ya, mungkin yang benar juga disampaikan salah satu sahabat kita yang di sini kan, jangan-jangan Pak Tri nggak baca semua tuh. Karena diceritain, ya udah mana deh saya tangani gitu kan. Ya poin 8-nya dilipat ya kan Bang. Gitu. Bisa jadi. Ya dan akhirnya apa yang diduga oleh publik selama ini bahwa Pak Tri dikerjain, ya kan, menjadi ada korelasinya. Saya tidak mengatakan benar ya Bang ya, ada korelasinya. Buktinya Pak Tri tidak menandatangani surat yang dibawa oleh Forum Purnawaran TNI ke MPR yang tetap ingin memasukkan Gibran, ya kan gitu. Nah, saya pikir isu itu menarik Bang. Tapi oke, itu udah selesai. Kita tinggal boleh dong kita menduga gitu kan, nggak ada masalah. Ya bahwa apakah MPR merespon atau tidak ya silakan. Tetapi setidaknya pada saat peristiwa ini terjadi sekitar sebulan yang lalu, Ketua MPR Ahmad Muzani sudah mengeluarkan statement Bang bahwa tidak ada unsur-unsurnya yang memenuhi untuk ya kan? Jadi itu tidak perlu dijadikan diskursus karena tidak ada unsur-unsurnya. Betul. Artinya kan sudah jelas kan gitu. Di samping juga kan Pak Prabowo kan juga hanya mengatakan sedang dikaji ya kan. Nah, kembali lagi kita ke topik yang berikutnya Bang. Ini kena semua nih Bang, ada kaitannya. Nah, ini banyak minum kita jadinya. Seru Bang. Sentral di dalam politik mutakhir hari-hari ini ternyata masih Pak Jokowi. Ya kan Bang? Saya yakin sulit untuk dibantai itu Bang. Tetapi tetap presidennya Pak Prabowo. Tapi kelompok-kelompok yang dalam istilah dulu gitu ya, kelompok kadrun istilahnya itu nggak bisa menerima itu. Ya. Walaupun ini nyata ya. Ini nyata ya. Justru karena mereka sakit hati, kok masih Pak Jokowi sih yang menjadi magnet utamanya kan gitu. Nah Bang, kita tahu Bang, mungkin salah satu kenapa Pak Jokowi digoyang-goyang setelah beliau menyelesaikan tugasnya sebagai presiden 2 periode, karena Pak Jokowi nggak berpartai. Ya kan Bang? Nah, akhir-akhir ini ya kan kita menerima informasi bahwa Pak Jokowi disarankan memang harus berpartai. Karena kalau berpartai berarti Pak Jokowi punya kelembagaan. Jadi menyerang Pak Jokowi berarti menyerang partainya kan begitu ya kan gitu. Nah, Pak Jokowi semula kan mengatakan saya tidak berminat berpartai. Partainya ya saya sendiri aja kan gitu, partai perorangan kalau itu kan judulnya. Nah kemudian beberapa partai besar ya siap menggelar karpet merah kalau Pak Jokowi mau bergabung, misalnya ke Gerindra, ya kan, termasuk juga ke Golkar. Ya kan. Bahkan Pak Prabowo pun sudah mengajak sebenarnya Pak Jokowi. Ini hari ini beredar nih P3. Ini hari ini nih. Nah, yang mulai spektakuler itu justru dari PSI nih Bang. PSI bahkan akan menggelar pemilu raya nih bulan Juni kalau nggak salah.
Berarti kan sekitar 2 bulan lagi. Iya, akhir Juli. Yang mana mereka berharap sekali calon ketua umumnya adalah tunggal Pak Jokowi. Tapi ini ada pertanyaan nih dari teman-teman abang sesama relawan, ternyata nggak satu suara. Ada yang menginginkan Pak Jokowi masuk ke dalam partai besar. Ya, apakah itu Gerindra atau Golkar misalnya. Ada yang ingin dirikan partai baru. Ya, ada yang ingin mendirikan partai baru. Ada yang menyarankan Pak Jokowi di PSI aja. Silakan. Menurut Bang Darmizal sebagai Ketua Umum Rejo yang banyak berkomunikasi dengan Pak Jokowi, kira-kira apa yang abang sampaikan ke beliau terkait Pak Jokowi berpartai ini? Tarik nafas dulu. Tarik, karena ini panjang nih kayaknya. Silakan Bang. Begini, Pak Jokowi itu dalam usia hari ini dan fisik beliau itu masih anak muda. Bahkan kita kalah Bang. Bahkan kita yang lebih kalah. muda pun kita kalah. Pak Mahathir Muhammad itu udah hampir 100 tahun. Kalau usia 60 sekian tahun atau 64 tahun usia Pak Jokowi dibanding Pak Mahathir Muhammad, Pak Jokowi ini masih remaja dalam hitungannya. Iya. Abang dengan Pak Jokowi itu masih masuk Remaja. kategori remaja. Iya. Menjelang jadi anak muda gitu ya. Kalau kan bedanya hampir 40 tahun, Iya, 40 tahun lebih malah benar. dengan Pak Mahathir. Mahathir yang masih masa muda, masih energik, nyetir sendiri. Dan Pak Jokowi itu juga sudah selesai dengan dirinya. Selesai. Apalagi yang beliau pikirkan? Selain ingin berbuat sebaik-baiknya. Yang khairun nas anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Termasuk ilmunya yang berguna tadi. Digunakanlah untuk yang bermanfaat. Nah, Pak Jokowi ini kan 10 tahun memimpin bangsa ini. Iya. Yang saudara kita datang dari Dallas, Amerika kemarin itu menyatakan kejut. Ada perubahan. Iya, terkejut dia lihat Indonesia hari ini. Kalau Pak Jokowi masuk ke dalam partai, karena banyak ini partai yang meminta nih. Sekarang partai manapun Pak Jokowi masuk, maka partai itu akan mendapatkan manfaat yang sangat bagus. Dan harmoninya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, partai yang Pak Jokowi masuki dengan Gerindra, itu menjadi satu kohesi yang kuat. Mengawal kepemimpinan Pak Prabowo. Sekarang partai mana yang paling pintar merayu Pak Jokowi? Itu yang paling pas untuk diyakini akan diterima oleh Pak Jokowi. Jadi siapa yang paling canggih merayu? Siapa yang paling canggih? Kan ada tadi, ada P3, ada Gerindra. Hari ini kalau kita lihat Gerindra sudah menjadi partai, jika pemilu dilakukan hari ini 34,7%, bro. Suara-suara partai yang berbasis nasionalis udah lewat sekarang diambil Oleh Gerindra. Coba Bisa partai lain rontok. PDIP ya? Udah jauh. PDIP cuma dapat 12, sekian hari ini. Golkar cuma dapat 10. Partai Demokrat hanya ini cuma 4,9. Waduh, tambah turun. Dalam survei IPO itu. Tertinggi Gerindra. 34,7%. Coba bayangkan. 34,7%. Lebih dari 3 kali partai Golkar hari ini. Itu kenapa? Karena kinerjanya Pak Prabowo yang dianggap kinclong oleh masyarakat. Nah, kalau Pak Jokowi ikut dalam rombongan partai yang ada di parlemen dengan popularitas beliau yang hari ini masih, yang tadi Adinda bilang, masih sangat luar biasa, bahkan beliau masih seperti titik sentrifugalnya dalam barometer politik Indonesia. Tapi secara chemistry, siapapun yang pintar merayu akan berhasil. Saya pribadi melihat secara chemistry, tampilan Pak Jokowi yang sederhana, beliau berbudaya egaliter,
memahami komunikasi luhur bangsa Indonesia yang menghormati orang-orang tua seperti yang diejawantah oleh Mas Wapres Gibran hari ini. Saya meyakini beliau akan berlabuh di partai PSI. Wah, tiba-tiba boleh dong bicara Gerindra, bicara Golkar, tiba-tiba jatuhnya ke PSI. Saya pikir tadi jatuhnya ke Golkar. Saya pikir begitu. Nah, kenapa Bang ke PSI? PSI itu tidak akan lari dari platformnya dia, solidaritas. Kita mau survei kayak apapun, orang yang paling memahami tentang budaya solidaritas berbasis kepada latar belakang kehidupan masa lalunya, Jokowi paling pas. Orangnya penuh empati, penuh perhatian. Tapi kan dianggap partai kecil Bang, gimana itu? Sementara Pak Jokowi kan kalau baju size-nya besar, berotot, tinggi. Begini, ya kan? Pemimpin yang sesungguhnya itu adalah yang mampu menjadikan something dari nothing. Kalau pemimpin yang dia adalah seorang pecundang, diberikan yang something pun di tangan dia menjadi nothing. Saya yakin, andai Pak Jokowi bergabung dari salah satu partai yang ada di parlemen hari ini, khususnya. Kan sudah something berarti ya kan? Ini kan kalau beliau masuk nanti, itu menjadi something. Menjadi somethingnya untuk mengawal kepemimpinan Pak Prabowo yang solid. Menuju 2029, perilaku partai-partai kan kita paham. Bagaimana mereka enaknya menikung kemudian sudah dikasih segala keenakan apa segala macam. Bahkan yang berseberangan kemarin diajak memanfaatkan, mendapatkan manfaat. Apa yakin loyalitasnya akan terbangun? Sekarang aja kita udah melihat kok. Apa alasan Abang yang lain? Kenapa Pak Jokowi tepatnya itu hanya di PSI dibanding misalnya ke partai besar atau ke bikin partai baru itu Bang? Ini kan kita melihat kehadiran kita di satu tempat haruslah memberi warna dan manfaat. Kalau kita hadir di satu tempat, kemudian tidak memberi warna dan manfaat, kita dianggap nothing. Itu alasan Abang ya? Masuk ke partai besar umpamanya. Nanti akan muncul ketika berhasil selesai pemilu umpamanya, dia ikut kok nggak ada juga hasilnya. Padahal dalam pemilu 2014, 2019, 2024 kita udah melihat ada satu kalimat, penggalan kalimat namanya adalah Jokowi Efek. Iya. 2014 lihat Jokowi Efek. 2019 lihat Jokowi Efek. 2024 lihat nggak Jokowi Efek? Luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau Pak Jokowi masuk ke partai besar tidak memberi efek, maka yang something bisa menjadi nothing. Kita kan udah lihat. Sejarah membuktikan ya, bagaimana partai kerdil tidak lolos 2014. Bagaimana partai buncit tidak lolos 2019. Bagaimana partai paling bawah tidak lolos 2024. Nah kan ada lagi partai lain sekarang ini yang paling buncit juga. Survei membuktikan hari ini nih. Itu dari kedikdayaannya partai itu loh. Turun menjadi yang paling kecil. Selama P3. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak usah sebut-sebut nama. Realitanya kan memang P3 gagal. P3 kan gagal 2024. Ini kan kemungkinan gagal 2029. Oh, Abang menduga untuk next election. Untuk next. Kan kita bicara nih, jika Pak Jokowi masuk partai hari ini kan gitu. Menurut Abang kalau di partai besar, anggaplah misalnya dengan Golkar ya. Kita sebut nama aja. Anggaplah dengan partai Golkar. Justru Abang khawatir diktum something, nothing menjadi something itu tidak akan terjadi, atau something justru menjadi nothing. Aku nggak punya hipotesis untuk itu. Tapi ketika Pak Jokowi masuk
beliau memberi warna, kemudian dengan popularitas beliau yang begitu bagus, akan membawa partai yang beliau masuk ini ke level menjadi jauh lebih baik. Itu concernnya. Itu concernnya. Oke. Nah, sebelum saya menggali lebih dalam lagi tentang kenapa Pak Jokowi menurut Bang Darmizal ya memang lebih cocok berlabuhnya ke PSI. Pertanyaan mendasarnya begini, Bang. Semua orang yang belajar politik pasti tahu bahwa partai adalah memang mekanisme atau instrumen untuk meraih kekuasaan. Ya kan, Bang ya? Nggak ada lagi instrumen lain kecuali partai politik. Oke. Pak Jokowi itu kan sudah mencapai level tertinggi dari ambisi seseorang ketika ingin bikin partai atau ingin masuk partai. Lantas, ketika beliau sudah 2 periode, sesuai konstitusi kita syaratnya maksimal 2 periode, 2 kali saja gitu. Kok masih ingin berpartai? Emang Pak Jokowi mau jadi presiden lagi kan gitu, Bang? Kan sudah di level puncak, buat apa lagi? Contoh, PDI menjadi PDIP waktu di Bu Mega tahun 99 kan pengen jadi presiden, ya kan, pengen partai berkuasa. Kemudian ya, SBY, abang lah dulu bersama Pak SBY dan kawan-kawan mendirikan Partai Demokrat untuk apa, Bang? Untuk supaya salah satu elit kita bisa menjadi presiden. Begitu juga Pak Prabowo, kalah konvensi dari Partai Golkar, ya kan, kemudian membuat Partai Gerindra, ya kan, untuk apa? Menjadi presiden. Akhirnya kesampaian, ya kan, Bang? Nasdem bikin partai ingin jadi presiden, diusulkanlah Anies tapi gagal, dan seterusnya. Artinya apa, ya kan? Pak Jokowi kalau mau bergabung ke partai lagi, tujuan menjadi presidennya sudah tercapai. Jadi buat apa lagi? Itulah, Bang, diktumnya. Jadi kalau sekarang untuk Pak Jokowi alasannya apa kalau masih ingin masuk partai? Itu yang tadi kita sampaikan. Kita ulang lagi. Pak Jokowi itu sudah selesai dengan dirinya pada saat usianya masih muda. 60 sekian tahun. Masih 60-an angkanya. Masih muda. 64, 65 tahun baru beliau hari ini. Masih sangat energik. Jika kita ukur dengan Pak Mahathir, masih remaja ini. Pengalaman beliau memimpin bangsa ini, pengalaman beliau berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin dunia, dan kemudian seperti yang diakui oleh Pak Prabowo, bagaimana peran Pak Jokowi menghantarkan beliau untuk memimpin bangsa ini, setidak-tidaknya sampai dengan batas konstitusi pula. Maka Pak Prabowo ini kan perlu dikawal dengan serius. Perlu Pak Prabowo ini dikawal dengan serius. Jadi kata kuncinya saya baru dapat nih. Tujuannya untuk mengawal ternyata. Mesti. Pak Prabowo ini kan komitmennya atau konsensus yang dibangun adalah keberlanjutan pembangunan. Kalau Rejo menyebutnya pembangunan yang berkelanjutan. Sustainable development countries. Kalau pembangunan kita nggak berkelanjutan, seperti yang hari ini dicapai, bagaimana kita swasembada beras hari ini kalau nggak ada kelanjutan dari yang lalu? Betapa banyak waduk dulu yang dibangun. Jalan tol yang dibangun tempo hari, jalan desa yang dibangun tempo hari, memudahkan terjadinya transfer padi dan beras itu ke tempat penggilingan. Padi dan beras ke Bulog segala macam. Nah, jadi menarik ini, Bang. Bahwa memang ini, maaf saya potong, Bang. Mengawal, kata kuncinya menarik. Pertanyaan saya, apakah PSI sudah bisa mengawal kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI misalnya, sementara PSI partai yang tidak lolos parliamentary threshold pada pemilu kemarin? Apakah ada prediksi, hitung-hitungan, kajian yang dilakukan oleh teman-teman PSI yang akan melakukan Munas atau Kongres, Bang, ya kan? Apakah sudah ada kajian bahwa kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum, proyeksi akan ada di level apa nanti PSI, itu sudah ada belum? Di angka berapa? Saya nggak tahu apakah PSI sudah membuat kajian. Tapi kami, Rejo, sudah punya kajian. Oh, Rejo punya kajian? Rejo punya kajian. Oh. Dan punya perbandingan-perbandingan. Oke, saya pengen tahu, Bang. Kalau menurut analisa dan kajian Rejo, kalau Pak Jokowi berpartai dengan PSI sebagai kendaraannya seperti apa?
atau PSI ya tanpa Jokowi akan seperti apa? Itu dulu deh, menurut apa yang sudah dikaji oleh relawan Rejo. Pertama begini, Pak Jokowi itu diminta oleh banyak kader dan pengurus PSI untuk bergabung. Itu dulu concernnya. Iya. Bukan Pak Jokowi ingin melamar. Ini memenuhi permintaan nih. Begitu banyak permintaan yang kami pahami. Yang kami pahami, begitu banyak permintaan dari kader-kader PSI agar beliau berkenan bergabung dengan PSI. Tujuannya adalah kemaslahatan, kemakmuran masyarakat luas ansih. Berbasis kepada pengalaman beliau tadi dan pengakuan dunia terhadap kepemimpinan beliau. Jadi ketika memang beliau mengabulkan permintaan PSI dengan popularitas beliau yang begitu baik sampai hari ini dan tetap terjaga. Contohlah, hari kemarinnya orang dari Amerika itu, saudara kita dari Amerika itu antri dari ratusan orang hanya untuk bersalaman dengan Pak Jokowi dan keluarnya dia nangis. Padahal Pak Jokowi sedang dalam keadaan kurang sehat, ada alergi beliau setelah pulang dari Vatikan kemarin. Alergi beliau. Mungkin karena perubahan cuaca, kenapa kan kita nggak tahu. Sekarang masih dalam proses penyembuhan, tapi tetap saja beliau melayani begitu antusiasnya masyarakat untuk bertemu beliau. Yang diisukan kena santet segala macam itu, Bang. Itu orang aneh-aneh itu. Nah, jadi kalau beliau bergabung, mengabulkan permintaan PSI atau partai-partai lain, maka kehadiran beliau memberi dampak yang sangat signifikan bagi partai itu. Sehingga Partai Gerindra yang menjadi top level the best one hari ini, kalau PSI masuk, ini kan menjadi bestie ini partai ini nih. Loyalitas yang... jadi menurut kajian Rejo, relawan Jokowi ini, ya kan? Kalau Pak Jokowi bergabung ke PSI dan menjadi mengabulkan permintaan PSI untuk mau menjadi ketua umum atau PSI, partai lain. Nah, saya bicara PSI dulu, PSI, Bang. Oke. Akan ada di level apa nih PSI, Bang? Karena kan sekarang gini, udah 2 kali pemilu loh, Bang. PSI ini nggak lolos parliamentary threshold, ya kan? Artinya belum diterima oleh mayoritas publik, ya kan? Keberadaan PSI sebagai sebuah partai. Tempo hari waktu pemilu 2024 dengan ketua umumnya dibikin sedemikian rupa, tiba-tiba Kaisang sebagai ketua umum, istilah kata anak sekarang nggak nendang, Bang. Ya kan, tetap nggak lolos. Walaupun naik ya, naik sedikit, tapi nggak mampu melewati 4%. Nah, kalau dengan Pak Jokowi nanti menjadi ketua umumnya, perkiraan Rejo, PSI ini akan ada di angka berapa persen, Bang? Kami punya pandangan begini. Tidak ada partai yang lolos ke parlemen, partai baru kah atau apapun, kalau tidak ada tokoh utamanya di situ. Sepakat kalau itu, Bang. Sepakat itu kan? Ya. Sepakat ya? Sepakat. Hari ini ada Mas Kaisang. Karena saya pernah bikin partai kayak gitu, Bang. Yang menjadi tokoh di PSI. Pertama, terlalu mendadak rasanya. Masuknya. Dan ya kan? Kontroversi juga ya kan. Dan kemudian dimunculkan sebagai diskusi atau diskursus pada diskusi berbagai tempat untuk satu hal yang namanya kontroversi. Oleh karena itu, kehadiran tokoh seperti yang Adinda pernah lakukan itu, kami kan dulu dirikan partai itu ada 2 yang bersamaan orang-orangnya itu. Ada Partai Demokrat Kebangsaan namanya. Ada Partai Demokrat. Partai Demokrat Kebangsaannya nggak masuk. Nggak lolos seleksi. Karena nggak ada tokoh. Ya mungkin waktu itu belum ada tokohnya. Iya. Partai Republik contohnya waktu itu. Partai yang nggak lolos parlemen setelah mereka lolos. Kemudian, nah kalau Pak Jokowi, kan kita anggap tadi, Adinda kan mengatakan, Pak Jokowi sampai hari ini masih menjadi tokoh sentral. Betul. Nah, kalau beliau bergabung ke partai politik yang ada, dampaknya kan bisa dibayangkan. Menurut hitungan kami, partai yang beliau masuki itu, khususnya PSI lah gitu ya, akan berada di level partai
Tata tengah atau partai atas? Tengah atas. Oh ya. Menurut hitungan kami hari ini ya. Perkiraan raihan suara pemilu 2024 nanti dengan tadi abang istilahnya Jokowi efek toh? Ya. Nah, Jokowi efek akan mampu menaikkan leveling suara PSI dari di bawah 4% ya mungkin menjadi 12 sampai 14%. Perkiraan abang seperti itu? Mungkin yang Adinda sampaikan itu mendekati kenyataan nanti. Wah itu signifikan loh. Sangat signifikan. Kalau kita hitung dengan apa kajian Rejo ini sangat optimis nih berdasarkan data-data statistik dan kita boleh membuat kajian tapi harus basisnya juga data dong. Iya. Ya kan orang lain bisa juga melakukan perbandingan nanti dengan data yang apa yang sama gitu. Nah, apakah Bang Darmija jadi ekspektasi kami sebagai Rejo ya dengan hasil kajian ini sudah disampaikan ke PSI atau disampaikan dulu ke Pak Jokowi dulu atau bagaimana Bang? Ini namanya kajian internal kan. Oh baru kajian internal. Ini cuman konsensus saja nanya kita jawab nih. Ini masih rahasia ini. Iya. Minimal nanti kan orang PSI segera mencari abang kan gitu. Panggil abang, kita kerjasama supaya Pak Jokowi mau jadi ketua Kita umum. kan sudah Rejo kan dengan PSI bestie ya. Bestie. Cuman dalam hal tertentu yang ini belum. Iya. Artinya, Jangan dong. Bang Darmija sebagai orang yang punya semacam concern ya, membuat argumentasi-argumentasi yang masuk akal untuk tadi abang bilang istilahnya siapa yang bisa paling bagus membujuk Pak Jokowi. Nah, Pak Darmija atau Bang Darmija ini membujuk dengan data, ya kan? Pak Jokowi itu orangnya sangat sangat perfect di dalam hal ini. Kalau sesuatu yang disampaikan tidak basis data, sulit beliau menerima. Pak, ini menurut kami bisa lewat. Nggak terlalu digubris oleh Pak Jokowi ya. Tapi Beliau kalau orangnya based on data, argumentasi yang disampaikan harus based on data. jadi kajian Rejonya sudah based on data. Kami based on data. Luar biasa. Nah, satu pertanyaan terakhir, Bang Darmija. Seperti yang tadi juga saya sudah singgung, singkat saja. Relawan Jokowi ternyata nggak satu suara tentang apakah Pak Jokowi berpartai, bergabung ke PSI, atau bikin partai baru. Gimana Bang? Itu hal biasa. Relawan Jokowi pada pemilu 2024 kemarin, kan tidak semua ke Prabowo. Tidak semua ikut kemana arahnya Pak Jokowi. Itu hal biasa. Ada yang pindah ke nomor 3, ada yang pindah ke Abah gitu. Itu soal pilihan politik. Jadi itu nggak masalah? Nggak ada masalah. Kami Rejo berpikirnya ingin rasional, berbasis kepada data. Jika kawan-kawan ingin ikut berpikir rasional dan berbasis data ini dipahami, maka kita akan sama-sama untuk mengawal kepemimpinan Pak Prabowo ini, ya ketika nanti umpama jadi kenyataan permintaan dari kawan-kawan PSI itu, Pak Jokowi bergabung, maka supporting terhadap Pak Prabowo itu menjadi sangat luar biasa. Ini saya nggak bisa katakan ya sebuah testimoni ya, Bang Darmija, tetapi saya pikir optimisme dari Rejo sebagai salah satu relawan yang melakukan kajian ya, mungkin bisa saja kita anggap objektif ya, karena bukan PSI yang melakukan bisa kajian. Juga subjektif. Bisa juga subjektif, tapi jika itu dia berbasiskan data, kita anggap itu objektif lah ya kan, gitu lah. Nah, jadi tergantung sekarang apakah Pak Jokowi mau atau tidak. Iya. Sudah disampaikan. Apa respon Pak Jokowi? Ya kalau soal beliau menerima itu kan hati nurani beliau nanti. Ya. Tapi sudah disampaikan. Keyakinan beliau. Kami belum menyampaikan hasil kajian kami ke beliau. Mudah-mudahan beliau mendengar percakapan kita ini gitu ya. Kemudian mengundang ruang konsensus untuk hadir di tempat beliau wawancara, ya tanyalah
Pak, banyak banget nih kawan-kawan dari PSI mengundang Bapak, mengharap Bapak tampil gitu ya. Bisa tanya kan. Nah, Rejo juga sudah buatkan kajian gitu. Kan gitu. Saya kan, setahu saya Pak Jokowi salah satu penonton setia Ruang Konsensus. Mantap. Kita tunggu tanggal mainnya. Baik. Saya nanti ngobrol dengan Pak Jokowi di Ruang Konsensus. Mantap sekali. Bisa jadi bukan di sini tapi di Solo. Sangat senang kita dan kita sangat ingin memviralkan itu. Baik, terima kasih Bang Darmizal. Makasih kembali. Kita ngobrol banyak sekali tadi isu yang kita bicarakan, dan memang muaranya adalah saya meng-underline lagi opening saya tadi bahwa Pak Jokowi masih menjadi sentral dalam politik mutakhir kita. Titik sentrifugal. Sentrifugalnya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia tidak bisa terbantahkan memang di tengah hiruk pikuk kegaduhan yang dilakukan oleh teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan yang ternyata berdasarkan hasil riset dari indikator itu kebanyakan anak abah, ya kan, dan itu ternyata adalah bagian atau masih residu dari Pilpres 2024 yang belum move on. Nah, kita melihat ternyata hanya sekitar 66% ya populasi atau masyarakat yang masih mempercayai integritas Pak Jokowi, bahwa mereka tidak percaya Pak Jokowi di framing memiliki ijazah palsu. Nah, kita lihat dari perbincangan saya dengan Bang Darmizal ini, ya, bahkan Pak Jokowi itu sedang disiapkan untuk mengawal Prabowo Gibran dan presiden seterusnya untuk kita bisa mencapai 2045 itu benar-benar sesuai dengan harapan Pak Jokowi. Kita menjadi negara maju pada saat 100 tahun kemerdekaan Republik kita. Semoga ini menjadi catatan kita, dan semoga teman-teman yang masih suka bikin kegaduhan, ingat ada pesan dari Presiden. Karena saya tangkap kalau masih memecah belah anak bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.